Terus, nah ini saya bawa juga prinsip-prinsip berkorban. Jadi prinsip-prinsip berkorban ini bagi yang akan menjalankan korban, perhatikan. Itu di slide-nya ada yang saya warna merah, ada yang saya warna hitam, ada yang saya warna hijau. Yang warna merah itu awalnya, yang tengah itu dalam prosesnya, dan yang terakhir itu setelah dilaksanakan. 3 yang pertama, yang awalnya adalah memahami aturannya, tidak mengurangi atau melampaui batasnya, dan yang ketiga, semampunya dan sekuatnya. Jadi yang pertama, saat kita akan berkorban, harus ngerti aturannya ya, tidak boleh ngawur. Ada rumus-rumusnya. Pak, kenapa sih kok tidak bisa korban mbok pakai telur saja, apa sama-sama binatang, mbok ikan saja Pak, lebih bergizi misalnya, ya tidak bisa. Ada rumusnya, ada aturannya. Jadi dalam agama itu ada yang ta'abudi, ada yang ta'akuli. Ta'abudi itu ya sudah diikuti saja apa adanya, ya meskipun nanti ada unsur-unsur yang bisa dijelaskan secara rasional, tapi tidak semuanya. Yang penting pertama-tama pahami dulu aturan mainnya. Jangan sampai nanti aturan mainnya tidak dijalankan, ditafsir dewe, dirancang sendiri, nanti bisa kacau. Misalnya, Pak, tetangga saya ini kan lebih butuh uang daripada daging, saya beri uang saja ya Pak, dia tidak usah korban. Ya tidak apa-apa, cuma kalau kamu beri dia uang, namanya bukan korban, tapi sedekah. Apa-apa kan ada polanya sendiri. Ya bagus, tidak apa-apa kalau memang dia butuh uang. Kamu uang korban itu sunnah, saya memilih sedekah saja Pak, menurut saya lebih manfaat untuk dia, ya silahkan. Tapi namanya ya bukan korban. Jangan bilang, saya korban uang loh tahun ini. Ya enggak, itu belum korban. Maka pahami aturannya. Yang kedua, jangan mengurangi atau melampaui batas. Jadi apapun sebenarnya aturan itu kan ada batasnya. Mengurangi itu ya di bawah standar, kalau melampaui batas di atas standar. Ini hubungannya sama aturan tadi. Dan yang ketiga, semampunya dan sekuatnya. Jadi dalam agama itu sebenarnya semua perintahnya Allah itu hampir semua sifatnya ada pengecualiannya, ada syarat dan ketentuannya, termasuk yang semampunya dan sekuatnya ini. Kita sholat, tidak kuat berdiri ya duduk, tidak kuat duduk ya berbaring. Itu kan sebenarnya fleksibel. Allah melihat situasi, tidak kaku, pokoknya berdiri ya harus berdiri, ya tidak begitu. Zakat ya hanya bagi yang mampu, naik haji ya hanya bagi yang mampu. Bayangkan kalau dipaksa, ya tidak harus sudah mampu, tidak harus sudah aman, tidak harus sudah kuat, pokoknya harus haji, itu nanti akan menyulitkan. Agama pasti tidak menyulitkan. Kalau ada yang menyulitkan mungkin cara berpikir kita, cara menafsir kita, cara kita mengimplementasi yang bikin ruwet sendiri. Jadi yang ketiga itu. Yang keempat, sadari akan kelemahan diri. Yang kelima, yakin atas kemurahan dan kasih sayangnya. Jadi mengapa kita patuh pada Allah, mengapa kita pasrah pada Allah, kenapa kita jalankan semua perintahnya? Karena kita sadar Allah lebih tahu. Kita ini manusia yang lemah. Kadang-kadang banyak hal yang menurut kita itu sesuatu yang tidak masuk akal, tapi Allah lebih tahu. Itu saya membayangkan mirip ceritanya Khidir sama Musa. Ketika Nabi Musa
berguru sama Khidir kan terbuka wawasannya bahwa akalnya itu sering lemah, sering tidak menjangkau kebenaran kalau tidak dibantu oleh Allah. Kalau Nabi Khidir kan orang yang dengan kesadaran Allah, maka jangkauan pikirannya, wawasannya tentang kebenaran lebih luas, lebih utuh. Tidak hanya tentang masa kini, tapi juga tentang masa depan. Karena ada anugerah, ada bantuan, ada hidayah langsung dari Allah. Kan ceritanya tiba-tiba kalau ketika Nabi Musa berguru ke Khidir itu kan banyak cerita-cerita yang kalau pakai akal memang itu salah. Tapi setelah dijelaskan oleh Nabi Khidir, oh ya kalau situasinya seperti itu ya masuk akal. Ada anak kecil tiba-tiba dibunuh. Nanti belakangan dijelaskan oleh Nabi Khidir. Loh, anak ini tadi saya bunuh karena ada informasi dari Allah bahwa anak ini nanti akan merusak sekali hidupnya, akan membuat murtad orang tuanya, merusak lingkungannya, maka Allah memerintahkan saya bunuh, dan insya Allah nanti orang tuanya akan dapat ganti anak yang soleh. Loh, ini yang kayak gini ya yang tahu hanya Allah, yang dapat informasi hanya Allah. Menunjukkan bahwa ya sebenarnya akal kita itu terbatas dan lemah. Berarti apa yang bisa kita lakukan? Bersandar sepenuhnya kepada Allah. Percaya sepenuhnya kepada Allah. Maka saat kita berkorban, menunjukkan, memanifestasikan cinta dan percaya kita yang 100% pada Allah. Jadi itu nomor 4 dan nomor 5. Kalau sudah dijalankan, jangan lupa 3 yang terakhir. Yaitu berharap dan berdoa, ridho dan pertolongannya, bertawakal apapun hasil dan efeknya. Kemudian karena tadi kita sadar kita lemah, maka jangan lupa untuk belajar terus, nambah wawasan, nambah ilmu terus, memperbaiki diri terus agar lebih baik dan lebih baik. Jadi ini prinsip-prinsip, saya menyebutnya prinsip batin sebenarnya. Jadi di balik aktivitas lahir kita yang menyembelih binatang, itu ada prinsip-prinsip ini yang nanti mungkin bisa ditelaah lagi setelah mendengarkan yang saya jelaskan.